يا أيها النبي والكوكب الدري يا أيها النبي والكوكب الدري أنت إمام الحضرة سلطانها الغيبي أنت إمام الحضرة سلطانها الغيبي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Jumpa kembali bersama Dan TV di mana saja berada. Bersama acara kita malam ini yaitu acara ngobrol pintar bersama Kiai seputar agama. Kita sapa saja Kiai kita, narasumber kita. Beliau adalah pengasuh sekaligus narasumber di ngobrol pintar seputar agama bersama Kiai. Beliau adalah Dr. Andes Kiai Haji Asmuni Al-Haitami. Beliau adalah pengasuh Pondok Pesantren Darul Amanah An-Nadiyah yang beralamat Jalan Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Gang Jambu, Kelurahan Kenanga, Blok C, Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang, Provinsi Banten. Kita sapa saja beliau. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, sehat? Khair, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita langsung ke acara berikutnya. Kita serahkan kepada Pak Kiai. Pak Kiai silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'amillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la haula wala quwwata illa billah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa azin bin nasi bil hajji yatuka rijala wa ala kulli dhamiri yatina min kulli fajjin amik. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man wajada sa'atan falam yudhi fala yaqrabanna musallana. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman jaida fil lail wa nahar. Allahumma faqihni fid din wa 'allimni ta'wilah. Amma ba'du. Sahibul bait, kali ini kita bertempat episode yang ke-19 ya. 19. Di rumah Pak Abdi. Ya, mudah-mudahan rumah beliau yang dijadikan taklim pada malam hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, rumah ini membawa kebaikan di dunia wal akhirah. Amin. Para jamaah sekalian yang tidak bisa saya sebutkan persatu, tapi insya Allah kehadiran Bapak, saudara semua pada malam hari ini dicatat sebagai nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita kumpul pada malam hari ini juga mohon pada Allah mudah-mudahan juga kita dikumpulkan kelak di akhirat di surganya Allah Subhanahu wa taala. Tentunya atas rahmat dan ridhonya Allah, atas syafaat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai mukaddimah atau prolog, ibadah itu secara teknisnya bermacam-macam. Ada ibadah yang ditentukan waktunya, ditentukan tempatnya. Waktunya ditentukan, tempatnya juga ditentukan. Jadi di luar waktu tidak sah. Di luar tempat yang ditentukan juga tidak sah. Itu contohnya haji. Haji itu waktunya ditentukan. Yaitu Ashhurul Ma'lumat. Sudah kita bahas episode sebelumnya kan ya? 18. Yaitu 18 bahwa haji itu Ashhurul Ma'lumat, pada bulan-bulan tertentu. Ya, darinya di bulan lain enggak boleh. Enggak ada ibadah haji itu ya. Para ulama mengatakan bahwa Ashhurul Ma'lumat itu adalah Dzulqa'dah, Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Ya, bulan Syawal, bulan Apit, bulan haji kata orang Cipondoma. Di luar itu tidak ada musim
haji. Ditentukan waktunya. Jadi kalau orang pergi haji, misalnya bulan enggak, kita pakai hijriah ya. Ya. Misalnya bulan Rajab, ya tidak sah. Bulan Maulid, ya tidak sah karena itu bukan musim bukan waktu yang ditentukan. Yang kedua, haji juga tempatnya ditentukan, yaitu di sekitar kota Mekah. Puncaknya di Padang Arafah. Itu pada tanggal 9 Zulhijjah. Itu puncaknya. Kemudian pada maghrib kita menuju ke Muzdalifah. Bermalam di Muzdalifah, mengambil batu sekitar minimal 7 buat jumroh Aqobah pada tanggal 10. Itu hari lebaran. Jadi kita malam takbiran adanya di Muzdalifah. Pergantian malam jam 00 baru kita menuju Mina, kan begitu ya? Di Mina kita berapa ya? Di Mina itu kita tanggal 10, 11, 12, 13. Kemudian setelah itu, kalau kita mengambil nafar sani itu sampai tanggal 13, kemudian kita menuju Mekah menuntaskan rukun yang berikutnya itu tawaf ifadah. Kemudian kita sa'i. Setelah sa'i tahallul baru selesai. Nah itu. Di luar itu tidak sah. Emang tempatnya di situ udah ditentukan oleh Allah, betul nggak? Nah itu. Jadi sama ibadah haji nggak mau sama di Madinah saja di kota Rasul, ya tidak sah, nggak ada ibadah haji di Madinah. Di Madinah itu cuman ziarah ya. Kemarin sudah saya jelaskan bagaimana padilahnya ziarah ke makam Rasul kan ya. Nah itu ziarah. Saya di Palestina saja, nggak bisa. Tuntunannya nggak ada, ghairu masyru', tidak disyariatkan. Nah itulah. Tapi ada juga ibadah itu yang ditentukan waktunya dan tidak ditentukan waktunya, tempatnya bebas. Waktunya ditentukan, tapi tempatnya bebas gitu. Ya, tidak ditentukan. Contohnya sholat. Sholat, kalau udah waktu sholat, ya kita harus sholat. Karena waktunya sudah diatur. Zuhur waktunya sekian, ya kan? Subuh waktunya sekian gitu. Kalau sudah waktunya dimanapun kita berada, sholat. Betul nggak ya? Nah, di luar waktu tidak sah. Tapi waktunya, tempatnya di mana saja boleh. Kita lagi di kantor, ya di kantor. Ya, betul nggak? Kita lagi ada di Amerika, ya di Amerika. Kita lagi di Mekah, ya di Mekah. Masa kita dari Amerika sepulang dulu ke Indonesia? Habis waktunya. Iya. Nah, itu sholat. Jadi sholat itu waktunya ditentukan, tempatnya bebas. Malah kata Nabi bahwa seluruh bumi ini adalah musolah, tempat sholat. Puasa, ditentukan waktunya. Ramadan ya Ramadan. Senin, Kemis. Puasa Senin ya harus Senin, Kemis harus Kemis. Puasa Ramadan ya harus Ramadan. Puasa Asyura ya harus Asyura tanggal 10 Muharram. Misalnya kan seperti itu. Ya dah? Puasa Rajab ya di bulan Rajab. Ya kan? Puasa apa lagi nih yang paling istimewa besok di bulan haji? Puasa Arafah. Tanggal 9. Saumu yaumi Arafah yukafiru sanatain. Madiyatan kana mustaqbilatan. Puasa 1 hari di tanggal 9 Zulhijjah itu, di mana saudara kita yang haji terjang wukuf, mereka mah nggak disunatkan puasa, kita yang disunatkan. Itu pahalanya dapat menghapuskan dosa 2 tahun. Bayangkan itu. Apalagi kita yang udah tua-tua betul ya? Yang rasanya kuburan udah rada deket. Iya, kalau udah 60 tahun ke atas kan rada deket udah. Banyak-banyak. Nah, itu kan ya. Udah banyak puasa sunnah, betul nggak ya? Nah, ini 2 tahun, Pak. 2 tahun. Setahun yang kemarin, setahun yang akan dosa-dosa kecilnya dihapus oleh Allah Subhanallah. Betapa murahnya Allah, betapa sayangnya Allah sama kita itu. Nah, itu kan ya. Di mana ngerjakannya? Di mana aja boleh. Lah kalau kita lagi ada di kampung, ya puasa lah di kampung. Ya ketika lagi ada di tempat kerja, di tempat kerja. Masa kita gara-gara puasa aja harus pulang kampung dulu, lalu pergi ke tempat asal kita atau kemana gitu ya? Ya nggak harus. Ya gitu. Kalau puasa mah ya. Nah kemudian juga akekah. Akekah. Menyembelih hewan untuk anak kita yang baru lahir. Ya, di abdolnya 7 hari. Ya, paling lama sampai akil balik. Ya. Kalau sudah akil balik maka orang tua sudah tidak berkewajiban, sudah tidak disunatkan lagi. Ya, itu. Nah itu ditentukan waktunya, tapi pelaksanaannya boleh di mana saja. Itu. Udhiyah, korban juga sama. Korban itu waktunya ditentukan. Cuman kalau akekah itu waktunya kapan saja boleh. Akekah itu waktunya sepanjang
Enggak, cuman tadi mak itu kesunahan. Maksudnya kesunahannya itu kalau mengatakan hukum sunnah dari sejak lahir sampai akil balik. Tapi pada hakikatnya dia dilaksanakan kapan saja boleh. Selama waktu itu. Ya, selama dia bulan akil balik boleh dilaksanakan kapan saja gitu. Itu udhiyah tuh. Ya apa namanya? Akikah. Biasanya mau Ya. sunat ya biasanya Pak Haji. Iya boleh sebelum akil balik. Karena akikah itu hukumnya jatuhnya ke orang tua, bukan kepada diri anak. Orang tua. Beda tuh ya. Orang tua itu. Kalau udhiyah korban itu waktunya ditentukan. Waktu-waktu korban. Iya, udhiyah korban. Dia hanya waktunya cuma 4 hari. 4 hari. Tanggal 10 habis 11, 12, sholat 2 rakaat dan 2 khutbah. 4 hari. Nah ya, kemudian ditambah lagi hari tasyrik. Ayam mutasik zabhun. Hari-hari tasyrik itu hari penyembelihan kata Nabi. Tanggal 11, 12, 13 tuh terbenam matahari habis sudah. Kalau menyembelih di luar itu bukan korban, ya termasuk penyembelihan biasa. Yang nggak kakak juga nggak diniatin mak. Jadi penyembelihan biasa. Iya, sodakoh misalnya ya. Tapi tidak bernilai kurban karena waktunya sudah lewat. Tapi pelaksanaannya tempat boleh di mana saja. Oh di sini nggak enak nih, mau di sana dekat masjid boleh. Oh di sini korban udah banyak benar, tetangga sebelah boleh. Ya kan? Boleh. Karena emang korban itu kan supaya dimanfaatkan oleh orang, ya terutama fakir miskin, ya kan? Itu. Yang kedua untuk keluarga yang berkorban, yang ketiga untuk orang umum boleh. Itu. Kalau korbannya korban sunnah, tapi korban nazar yang berkorban gak boleh makan. Kalau nazar makan wajib. Kalau dia pengen ya korban daging korban orang lain. Oh gitu, tukar. Iya, kalau korban sunnah ya boleh-boleh saja. Tapi kalau nazar, dinazarkan begitu, itu kita nggak boleh makan. Zakat juga begitu. Zakat ini ditentukan haul ya sudah 1 tahun misalnya 1 nisab, gitu ya. Tapi pelaksananya boleh di mana saja. Ada yang ditentukan tempat dan waktu. Ditentukan tempatnya tapi waktu bebas. Berarti kebalikan ya. Kebalikan dari tadi. Umroh. Waktunya bebas, saya sudah singgung dia. Waktu bebas. Kapan saja. Sepanjang tahun boleh. Tapi tempat, ya saya di kota Mekah. Sama dengan haji. Di luar itu tidak sah. Itikaf. Nah, itikaf ini ditentukan tempatnya. Di masjid, masa itikaf di jalanan? Jangan di goa. Di teras masih boleh, teras. Ya, teras. Tapi di teras, udah nggak muat juga saking banyak orang. Di halaman boleh. Tapi asal itu halaman masjid, bukan halaman orang. Hukumnya sama dengan masjid. Ya, mengikuti yang ada di depan, bagian masjid gitu. Itu tempat ya ditentukan. Tapi waktu kapan saja boleh. Masa itikaf nunggu Ramadan? Lama amat. Kalau saya mah tiap hari itikaf. Jadi setiap kita masuk masjid, kita beritikaf. Malah disunatkan kita sholat tahiyatul. Tapi kalau udah qomat kan nggak bisa. Ya sudah baca subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar 4 kali kalau menurut Al-Imam An-Nawawi. Itu. Itikafnya kapan itikafnya? Sudah sholat, udah ada orang imamnya udah berdiri. Ntar ketika kita Allah manta salam wa min kasalan wa min kalari semua ngebut, ya nggak bisa itikaf kalau gitu mah. Wa min kasalam. Nah, terus kita kan putar posisi itu ya. Sila. Nah itu nawaitul itikaf bihajal masjid madumtu lillahi. Nah, misalnya begitu boleh ya. Paham ya? Jadi kapan ya? Oh, kita ada pengajian di masjid ya niat itikaf. Jadi duduknya kita dari nilai ibadah. Paham ya? Itu. Kalau pengajian ini termasuk itikaf nggak? Ya kagak, kan di masjid tempatnya. Emang ini masjid. Tadi saya bilang harus di masjid. Harus ada tempat. Musola juga nggak boleh. Kecuali biar nggak dipakai Jumat, niatnya masjid. Ya masjid tetap, walaupun nggak dipakai Jumat. Ini bangun tempat ibadah. Asal tanahnya wakaf ya. Kalau musola kan nggak wakaf nggak apa-apa, pribadi juga. Kalau masjid harus wakaf. Tapi nggak dipakai Jumat karena ada masjid sebelah. Ya tetap jadi masjid. Boleh itikaf, boleh tiatul masjid. Iya, karena niatnya memang bangun masjid. Walaupun tidak dipakai Jumat. Cuman bedanya kalau begitu namanya masjid biasa, masjid Ghairu Jami. Tapi kalau buat Jumat namanya masjid Jami. Jami itu artinya tempat ngumpulin orang. Jumat itu.
Ya, tahiyatul masjid tempatnya ditentukan. Jadi masjid masa di hotel? Usolli sunatan lihat ya hotel kan nggak ada. Dia sholatnya di masjid, tempatnya di masjid. Iya. Yang penting di masjid. Waktunya kapan? Ya kapan saja. Pada subuh juga boleh kalau sholat masjid mah. Karena dia punya juz sababin. Kan pada subuh pada asar kan nggak boleh sholat sunnah. Tapi kalau sholat masjid boleh. Sholat jenazah boleh karena dia punya sebab. Sebabnya apa? Ya dia masuk ke masjid, masuk ke masjid. Boleh itu mah. Misalnya merbot Bang Jai masuk ke masjid habis subuh atau habis asar, ada yang ketinggalan, nggak apa-apa itu sholat di masjid dulu sebentar. Itu juga boleh. Kalau tapi awal dari sholat terus zikir terus ngaji terus juga ya. Apalagi itu mah. Ada ngumpul 35. Ya harusnya dari tadi dari awal niat itikafnya. Kalau habis subuh gitu. Habis subuh kenapa? Kumpul sampai habis. Iya, yang ditanyakan apa? Iya, pakai niat itu juga. Lah itikaf mah dari tadi dari awal masuk masjid. Kenapa dari awal? Kan udah selama sholat itu punya nilai itikaf. Selama zikir bernilai itikaf. Begitu. Syaratnya nggak boleh batal. Kalau batal wudunya ya sama dengan sholat batal. Iya, masa itikaf batal ya wudu lagi. Niat lagi. Masih boleh nggak besoknya? Kenapa? Habis batal besoknya bisa nggak apa udah. Iya, isyraq kan tanpa wudu nggak boleh. Berarti dulu lagi masih bisa ya. Paham. Enggak, sholat isyraq sekali doang. Sholat isyraq itu gua masih itilaf. Ada yang mengatakan nggak ada sholat isyraq, nggak ada sholat duha. Tapi ada yang mengatakan ada sholat isyraq, tapi syaratnya harus sholatnya berjamaah di masjid dan tidak boleh keluar dari masjid. Paham ya? Dari habis subuh tuh ya. Iya. Nggak boleh keluar. Sholatnya di masjid berjamaah dan tidak keluar dari masjid. Kalau sekarang kan jam 6 isyraq tuh, suruknya jam 6. Jam 6 kalau saat di saya mah. Jam 6 misalnya, ya berarti tinggal nambah aja 10 menit atau 12 menit. Karena kalau pas suruk sholat nggak boleh. Itu terbit matahari karena itu ibadahnya orang penyembah matahari. Oh, gitu. Iya. Salah pengertian ya. Iya, ntar ke sononya jam 7 kata udah sholat duha dah. Paham ya? Ada yang tidak ditentukan waktu dan tempatnya, bebas. Ya zikir. Zikir sambil duduk boleh nggak? Sambil berdiri boleh nggak? Boleh. Sambil jalan boleh nggak? Boleh. Sambil nyetir boleh nggak? Apalagi? Nah, sambil macul boleh nggak? Boleh. Boleh. Kecuali di WC nggak boleh. Nyebut nama Allah nggak sopan namanya. Tapi doa juga boleh kan di Boleh. WC? Ya doanya Doa bukan di masuk WC, di Doa dalam. masuk WC. Iya, tapi jangan pakai bismillah, nggak apa-apa. Oh gitu. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal. Kalau baca bismillah, bismillah harus di luar WC. Ya, sedekah sunnah kan kapan saja di mana saja boleh. Ya kan? Ada orang di jalan, ya udah kasih aja. Mau pagi, mau sore, mau malam sedekah mah. Sedekah sunnah. Iya. Kecuali zakat ada aturan. Nah, itu saya barangkali sebagai mukadimah, wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, begitu panjang dan lebarnya mukodimah yang disampaikan oleh narasumber. Dari mulai menyinggung masalah haji, masalah zakat, dan yang lainnya sudah panjang lebar sudah. Sambil kita dengarkan, sambil ngopi dulu. Boleh dikopi dulu? Boleh ya. Ya, ngopi dulu, ngopi. Ayo. Santai dulu, santai. Jangan tegang. Ya, lanjut. Oke, kita lanjut. Tadi narasumber sudah menjelaskan begitu panjang lebar. Sekarang kita buka sesi tanya jawab. Dari sesi tanya jawab yang pertama, silakan untuk memberikan. Oh ya. Pak Abdi. Ya. Fadal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya, ada yang saya mau tanyakan Ya. masalah haji, yaitu apa yang dimaksud dengan istitoah dalam ibadah haji?
Iya. apakah kita semua yang di sini ini sudah termasuk istitoah wajib? Atau belum gitu ya? Ya, betul. Oh, Itu iya. aja Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ya memang kemarin waktu episode 18 pernah saya membacakan sebuah ayat Al-Qur'an, walillahi 'alan nasi hijjul baiti manis tato'a ilaihi. Jadi kewajiban itu tidak semua orang, hanya sebagian saja yang mampu, yang istitoah gitu. Cuman kan kadang-kadang saya udah termasuk mampu nggak ya gitu. Saya udah termasuk kena hukum syarat belum gitu. Kan kita harus tahu juga, betul nggak ya? Nah gitu. Nah ini, kalau udah kena hukum syarat berarti wajib. Kalau ditinggalkan dosa, ya kan ya? Iya, betul. Namanya hukum wajib kan begitu, ditinggalkan dapat pahala, ditinggalkan dapat dosa begitu. Istitoah itu kalau secara etimologi atau secara logo bahasa itu artinya mampu. Ke bahasa kita mampu ya. Qudroh ya. Adapun secara arti yang sebenarnya secara syara itu bisa beberapa aspek mampu itu. Ini sering juga saya sampaikan di acara-acara walimatus safar ya. Yang pertama istitoah secara ekonomis, iktisodiyah. Mampu secara ekonomi gitu kan ya. Itu syarat utama karena ibadah haji ini ibadah yang paling lengkap. Ya, termasuk ibadah maliyah, harta, badaniyah, fisik. Nah, termasuk juga waktu. Ya kan? Itu. Jadi semuanya ada di situ. Makanya karena ini pelaksanaan ibadah haji perlu fisik yang sehat. Nah, waktunya juga relatif lama, panjang ya, betul ya? Nah, makanya ada persyaratan yang dinamakan istitoah, mampu. Iya. Jadi yang pertama itu adalah istitoah secara ekonomi, secara ekonomis ya, mampu secara keuangan, finansial, ya. Itu apa itu ukurannya gitu ya? Ya ukurannya kita mampu membayar BPIH. Ya, biaya perjalanan ibadah haji. Kalau dulu ONH, ongkos naik haji. Naik terus, jadi ganti. ONH, ongkos naik terus, jadi ganti. Iya, jadi buat goyonan. Ya diganti BPIH, biaya perjalanan ibadah haji Bang Jan. BPIH, ya itu. Berapa harganya? Ya, normalnya umumnya kalau kita udah nyetor 25.500.000 itu sudah dapat porsi. Ya, cuman persoalannya kan antriannya berapa tahun gitu. Iya, betul. Porsi modal ada saya gue dapat porsi, tapi kan belum dapat giliran berangkat ini gitu. Itu yang pertama. Nah, terus yang kedua nanti waktu pelunasan diumumkan oleh pemerintah. Nah, itu gue harus dilunasi. Kalau nggak dilunasi nggak wajib, berarti jangan berangkat. Nggak bisa melunasi kan berarti belum wajib. Nah, nggak melunasin ini nggak mampu atau sengaja pura-pura tidak mampu. Kan bisa saja uangnya digeser buat bikin kontrakan. Buat beli motor itu namanya kan nyari masalah itu. Kadang begitu mah. Ya kan ya? Iya gitu. Biasanya pelunasan itu ya paling sekitar 15-20 juta lah gitu ya. Ya misalnya kalau misalnya 25 juta biaya haji misalnya 35 juta tambah berapa tuh? Tambah 10. Kalau 40 juta tambah 15 gitu. Sebetulnya biaya haji itu mahal, Pak. Mahal. Itu 60-70 juta. Berarti pemerintah nombokin hampir separuh tuh. Sekarang ini biaya haji sekarang ini tuh rata-rata 70 juta, Pak. Iya. Itu udah digelar oleh Saudi ini harga paket 1, paket 2, paket 3. Itu ada yang 60-an, ada yang 70-an. Ada yang 72 juta. Gitu. Sedangkan kuotanya cuma 60 juta. Itu pun hanya untuk orang Saudi dan orang ekspatriat yang tinggal di Saudi. Itu sudah diumumkan harga-harganya. Ternyata mahal itu haji itu. Iya, 60-70 jutaan. Mahal itu. Nah, jadi kita tuh kenapa bayar cuman sekitar 30-40? Karena ditombokan oleh pemerintah, karena uangnya itu diinvestasikan, Pak. Jadi keuntungannya itu kembali ke jamaah begitu. Yang kedua, istitoah secara medis. Nah, mampu secara medis, kedokteran, sehat gitu. Lah kalau nggak sehat ya orang jangan nggak wajib. Bagaimana ntar di sana nyusahin orang malah. Ya, iya. Ya kalau misalnya didorong bawa anak mantu mah nggak apa-apa masih ya.
Ya kalau udah anak nggak ada yang berangkat, mahramnya nggak ada, kan nyusahin orang. Betul. Bisa kebelangsak di jalanan tuh, bisa dibuang sama orang sana. Ya kan ya? Nah, iya, jadi itu. Jadi memang harus sehat. Sehat. Itu ya. Nah, itu buktinya apa? Ada surat kesehatan, kartu kuning itu, surat kuning itu. Kayak saya dulu. Saya dulu berangkat tahun 2001, pulang 2002. Setahun saya di sana. Haji terlama, Pak. Berangkat Desember, 31 Desember, pulang Februari tanggal 14 apa? Haji terlama. Jadi pergantian tahunnya di sono. Iya. Udah haji kosasi lagi. Haji kosan. Dikasih. Iya, luar biasa itu. Haji boleh dikasih. Iya, luar biasa. Luar biasa. Anugerah dari Allah. Nah, itu jadi secara fisik sehat. Dibuktikan dengan surat kesehatan. Nah, kalau dulu namanya surat kuning dari dokter. Ya, nanti juga di kloter itu pasti ada dokter, ada para medis. Nah, di sono pun ada rumah sakit Indonesia. Di sono ada rumah sakit haji Indonesia ada di sana. Kemudian yang ketiga yaitu istitoah atau mampu secara intelektual, secara keilmuan. Ya kalau goblok, bodoh pergi aja ngapain di sono. Iya. Yang nggak diterima hajinya. Haji mardud. Pakuluman bigori ilmin ya maluhu mardudatun latuk balu. Jadi orang yang berbuat amal kebaikan tanpa ilmu itu mardudatun latuk balu, ditolak dan tidak diterima. Betul nggak? Sholat wajib, tapi menuntut ilmu sholat lebih wajib. Ya tak? Kita tahu sholat kita benar atau tidak apa? Kan ilmu. Betul nggak? Nah itu. Jadi ilmu itu kedudukan sangat tinggi, Pak. Saya ingat bapak saya pergi haji itu sekitar tahun 71. Pakai kapal laut. Dulu pakai kapal. Ada pesawat kapal namanya. Kapal itu namanya kapal Mai Abeto, muatnya 250. Bareng dengan orang tuanya Kiai Haji Muhammad Yusuf, Haji Jarun, almarhum, Allah yarham. Kalau beliau Mai Abeto itu muatnya 1.500. Gede banget. Enggak, Gunung Jati. Kapal Gunung Jati. Gede benar itu. Jadi lain kapal ini. Itu, bayangkan itu. Di laut aja dari Tanjung Priuk sampai ke Jeddah 15 hari. Pulangnya 15 hari. Sebulan di laut. Ya makanya bawa batu merah, bawa kain putih, takut mati, nanti dicembungin ke laut. Belum perjalanan ya tuh naik onta. Iya. Ya. Belum nggak naik onta, itu udah mobil. Ya cuman mobil odong-odong kali ya. Jalannya juga masih jalan batu-batu. Sofa marwahnya masih batu-batu. Kalau sekarang kan sudah marmer, AC luar biasa, air zam-zam di mana-mana. Masih kagak mau juga, dasar dah bener dah. Pergi aja sekarang menikmatnya luar biasa, udah kayak raja kita. Naiknya pesawat, tidurnya di hotel tuh ya. Makannya di restoran. Iya. Tapi kalau haji pemerintah walaupun bukan restoran tapi kan dilayani makannya, betul nggak ya? Betul. Catering, Masya Allah enak banget dah. Tanahnya tanah suci paling mulia di muka bumi. Masjidnya masjid yang paling mulia di muka bumi. Masjid Haram Mekah dan Madinah, betul nggak? Betul. Allahu Akbar. Ayo, nabung. Kita nabung dikit-dikit ayo. Ayo, ngerokok berhenti dulu. Rokoknya berhenti. Paru-paru. Nggak bisa. Itu ya. Jadi Pak wajib belajar manasik. Ya. Belajar manasik. Bapak saya dulu itu belajar manasik sampai setahun. Setiap hari, setiap malam sampai hafal ya. Saya aja kagak hafal, dia hafal. Orang dulu makan ngapal belajarnya. Yang buta huruf juga hafal. Kalau kita mah merasa udah bisa baca, malas ngapal, betul ya? Nah itu hebatnya orang dulu tuh begitu. Masya Allah, luar biasa. Yang keempat, istitoah secara transformatif. Artinya ada kendaraan yang sehat. Kalau sekarang pesawat ya. Nah, pemerintah itu biasanya menyewa kepada Garuda. Ya, Garuda itu pesawat yang paling mahal di Indonesia. Yang kedua juga Indonesia menyewa kepada Saudi. Ya, 2 maskapai inilah. Pesawatnya hanya 2 macam. Kalau nggak Airbus buatan Prancis, Boeing buatan Amerika. Itu yang hanya 2 perusahaan ini yang punya pesawat berbadan lebar. Ya, lebar artinya muatnya bisa 450 orang. Bayangkan orangnya itu ada yang 50 kilo, ada yang 60 kilo, ada yang 85 kilo, ada yang 100 kilo, belum bawaannya macam, belum pesawatnya berapa ton. Kok bisa terbang ya? Jangan pikirin dah, nggak berani kalau pikirin. Saya aja nggak mau mikirin itu, saya takut. Udah bismillah, tawakal tu Allah. Itu ya. Jadi kendaraannya ada, pesawatnya ada, perjalanan aman, sehat. Ya kan? Tidak kondisi dalam perang, tidak dalam kondisi pandemi, misalnya musibah, ya itu wajib. Tapi kalau dalam kondisi pandemi kan sekarang itu bisa saja dikatakan uzur.
Nah, atau dalam kondisi perang misalnya, itu juga nggak usah dipaksakan berangkat, bahaya. Iya kan? Itu. Nah, kemudian kalau dalam Imam Syafi'i ditambah, harus punya bekal, jangan disono minta-minta, malu-maluin. Itu banyak dalam mazhab lain ada yang pokoknya asal udah menempat syarat udah berangkat gitu, urusan belakangan dah. Ya kalau dalam Syafi'i tidak. Jadi yang di rumah pun harus punya bekal, jangan sampai kebelangsak. Nah kemudian juga di perjalanan juga jangan sampai minta-minta, jangan. Jadi kalau ditambah itu bisa jadi 5. Adanya bekal untuk keluarga dan perjalanan gitu ya. Tapi di sana banyak itu yang kehabisan uang karena mungkin mereka cuma 4 syarat tadi itu. Ya itu, wallahu alam bishawab. Paham ya? Tadi ya? Gimana Pak Abdi, sudah paham? Insyaallah paham. Alhamdulillah. Kita lanjut ke pertanyaan kedua. Aja di luar. Oleh siapa? Oh iya. Bang Riki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya, saya mau nanya. Saya pernah mendengar istilah haji mabrur dan haji mardud. Apa perbedaannya? Mohon penjelasannya. Mabrur, mardud. Iya. Iya, ini biasanya kalau pulang haji suka dibicarakan ini. Ya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kalau kita bicara nilai haji atau natijah bahasa Arabnya. Natijatul haji, nilai haji itu ada 3 sebetulnya. Ada istilah haji mabrur, ya, dia kata haji yang membawa kebaikan ya. Makbul, artinya hajinya diterima. Mardud, rodai yarudu, artinya haji yang tertolak, ditolak oleh Allah. Ya, sayang juga ya. Sudah berkorban waktu, tenaga, ditolak lagi. Ditolak. Nah itu. Makanya kita sebelum haji kudu tahu dulu. Itu. Nah, iya. Jadi kalau menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ya, ini hadisnya sangat populer. Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaun ilal jannah. Haji yang mabrur itu tidak ada balasannya kecuali sorga itu. Itu hadis. Kemudian ada yang bertanya, "Qila wa ma biruhu ya Rasulullah?" Apa itu haji mabrur? Karena Nabi dia bilang tadi al-hajjul mabrur laisa jazaun ilal jannah. Sahabat yang tanya, "Wa ma biruhu?" Apa itu haji mabrur? Qala, Nabi mengatakan 2 syaratnya haji mabrur itu, cirinya. Nanti kita lihat aja kalau pulang haji itu. Yang pertama it'amu to'am, suka memberi makan. Berarti nggak pelit. Tuh Bang Riki, ya nggak pelit. Setelah pulang haji, dermawan, gemar, ya ada makanan singkong daripada dibuang kasih tetangga, tuh nggak ya? Gitu kan? Jadi pokoknya senang dia memberi makan orang lain, gitu. Berbagilah, minimal ke tetangga ya, gitu ya, ke tetangga itu. Ada orang di jalan minta, ya, dikasih langsung spontan, nggak berpikir sampai lama gitu kan? Nah itu cirinya tuh. Ya jadi kalau pulangnya sebelum pergi haji pelit, pulangnya dermawan, berarti itu tanda mabrur. Tapi kalau pelitnya masih melekat ya belum mabrur. Yang kedua, walinul kalam kata Nabi. Ini hadis riwayat Imam Ahmad ya. Walinul kalam yaitu ucapannya lembut. Enggak nyakitin orang, enggak memfitnah, enggak menggibah. Ini pulang haji masih doain buat ngomongin orang. Pulang haji ngomongnya tajam banget sama tetangga. Ya Ibu Haji. Itu namanya Ibu Haji Mardudah. Haji Mardudah. Iya. Iya pulang haji nggak ada perubahan. Nah, jadi kata Nabi ya cirinya itu. Jadi pulang haji ngomongnya enak. Enak didengar gitu ya. Enggak Tawadu bukan termasuk tawadu gitu. Ya tawadu itu kan sikapnya. Ya. Ini maksud saya ucapan. Ya ucapan juga bagian dari tawadu juga. Bagaimana omongannya kan ya gitu. Ya itu. Jadi apa namanya? Ucapannya itu tidak menebar kebencian, tidak memfitnah, tidak menggibah. Enak lah gitu ya. Enak ngomongnya tetangga sama tetangga enak kan. Kita kalau ngomongnya enak kan kita juga demen tuh ya. Gitu. Enggak menyinggung perasaan orang gitu. Ini enggak. Malah pulang haji malah bertantang bertenteng. Awas lu nggak panggil gua Bu Haji, awas. Iya. Udah kan nggak ada dalilnya kalau pulang haji harus dipanggil haji, panggil haja kan nggak ada.
Iya. Cuma Kagak nengok acan-acan. Bu, kagak nengok. Bu Haji baru nengok dia. Siapa tuh? Itu yang pertama. Tapi kalau menurut pendapat lain yaitu wa huwa allazi mana tadi? Mabrur ya. Wa allazi la yukhalituhu syai'un minal ismi. Nah itu Haji Mabrur tuh. Ini di dalam kitab Subulus Salam. Itu adalah orang yang tidak mencampur adukan sesuatu dengan dosa. Apik gitu loh. Kalau bahasa kitanya apik. Ipah itu. Apik apa apik? Tidak makan tidak asal kenyang. Makan minum tidak asal kenyang, tidak asal perut kenyang, bukan. Dipilih itu lo halal atau tidak. Syubhat atau tidak, gitu kan ya. Ini kan enggak asal garuk, asal dapat. Ajar aja, makan aja. Nah, urusan belakangan. Yang penting kenyang. Wah, itu namanya haji remeng-remeng. Iya. Jadi orang haji mabrur itu selektif, Pak. Kayak tawon itu, kan dia nggak makan kecuali bunga ya, sari bunga. Itu. Jadi dia selektif sekali. Ya kalau dia sebagai pedagang, pedagangnya jujur gitu kan. Ya kan, jangan di atasnya doang bagus, di bawah padahal jelek, busuk. Sekarang kan kebanyakan pedagang begitu. Nyari keuntungan. Ya, kuning dibikin ya. Bagaimana supaya kuning, belum kerjanya kuning dipaksa. Ya kurang enak kan ya. Gitu. Jangan. Ya. Pak Zaidin ya. Lurus saja Pak Zaidin dari berkah, Pak. Iya. Telur jangan diwarnain telur. Kalau putih aja Pak, biru aja. Jadi insya Allah nanti berkah. Dimakan manak berkah, dimakan mesri berkah. Karena halal kan ya. Gitu. Jadi haji mabrur tuh nggak mau makan yang haram gitu. Atau dua-duanya diambil malah. Halal iya, haram iya. Ini nggak kena yang begitu nggak dia ya. Itu bukan haji mabrur gitu. Jadi dia selektif. Nah itu. Yang kedua ada namanya haji makbul. Ya, sebenarnya ada ngatakan makbul mabrur itu sama. Makbul ini artinya hajinya sah, diterima ya. Makbul itu kan artinya diterima, makbul ya. Diterima itu. Apa itu? Huwallazi tazharu samratuhu ala sahibihi. Jadi kalau dia pulang haji, samrohnya ada buahnya. Ya kan ya? Masa pulang haji nggak ada bekasnya? Ada asarnya, ada samrohnya. Ala sahibihi, atas yang berhaji itu. Gitu kan? Bi ayyakuna haluhu ba'dahu khairan min halihi qablahu. Sendaknya keberadaannya dia setelah pulang haji lebih baik daripada sebelum. Berarti kan ada semacam perubahan. Ya, perubahan eksistensi diri, perubahan spiritual, sikap dan sebagainya. Ada perubahan. Bicaranya lebih baik, pergaulannya lebih baik, ya kan? Cara mencari rezekinya lebih baik, ya kan? Cara berpakaiannya lebih baik, gitu. Ibadahnya lebih baik. Jadi ada perubahan karena lebih baik. Jadi ada asarnya, ada buahnya pergi haji itu, betul nggak ya? Jangan pergi haji, pulang haji sama aja. Kagak ada perubahan. Sama kene ya. Nggak ada perubahan. Ya, ibadahnya begitu, akhlaknya begitu, pakaiannya begitu, bicaranya begitu. Nggak ada ya. Orang bingung lah. Dapat peci putih doang. Iya, kok cuman pakaian pecinya doang putih misalnya. Soalnya tapi nggak ada perubahan akhlaknya, nggak ada perubahan ibadahnya, nggak ada perubahan. Nah, iya. Jadi haji makbul itu adalah tandanya dia ada perubahan ke arah yang lebih baik setelah pulang haji itu. Itu tandanya hajinya makbul, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga haji mardud. Mardud tolak. Kalau haji mardud itu sebenarnya ada 3 hal. Haji mardud itu satu karena riya. Riya. Makanya ayatnya semuanya walillahi kan ya. Itu ada rahasianya tuh. Walillahi semata-mata karena Allah. Ada nggak perintah sholat diawali dengan walillahi? Ada nggak? Nggak ada kan? Ada nggak perintah sholat pakai walillahi? Nggak ada kan? Nggak ada. Perintah puasa nggak ada. Tapi haji ada. Walillahi semata-mata karena Allah, ala nasi wajib atas manusia hijul baiti manisoila sabila. Terus ayat yang lain watimul haja wal umrata lil lah, cuman di ujung. Sempurnakan akan ibadah haji dan umrahmu semata-mata karena Allah. Allah sudah tahu memprediksi ibadah haji itu rawan penyakit riya. Itu.
Iya, nih lihat gua nih. Udah berangkat Nah, haji. pertemuannya aja juga tendanya. Besar. Yang digundang pembesar-pembesar, yang miskin mah kagak. Kiai mana aja sampai. Iya, gitu, kemudian misalnya. juga berangkatnya, mobilnya itu berapa itu sampai macet jalanan. Pulangnya juga. Nah, ini yang membuat teriak kalau nggak tahan. Makanya wanti-wanti. Ya tapi memang sudah seperti itu mau dibilang apa? Wajar toh orang banyak yang nganter, namanya orang mau pergi ke tanah suci jauh lagi ya. Iya. Yang kan kita nggak bisa ngelarang juga. Gitu. Tapi memang godaan, ya. Makanya kita nanti kalau mau pergi haji apa umroh itu biasa-biasa sajalah. Nggak usah digembor-gemborkan, dibesar-besarkan gitu acaranya kan ya. Apalagi Biasa-biasa undang-undang besar ya. Iya, ya. Kan Allah yang sangat tahu hati kita ini. Tuh, yang pertama ria. Kan ya? Makanya nanti kalau udah pulang juga kelihatan itu. Wah, jalannya beda, ngomongnya beda. Pengen tahu diundang nggak ada hajinya nggak bakal datang dia. Iya, dipanggil haji 2 kali, dipanggil sekali nggak nyaut ya. Pak Haji baru nyaut ya. Nah, Haji Rian. Haji Muhyiddin. Yang kedua itu karena jahil, bodoh. Itu bisa mardut. Iya. Pergi haji tanpa belajar manasik. Haji spontan namanya. Nggak belajar lagi. Iya. Sekarang kalau nggak ngerti manasiknya, tata cara ibadah haji atau umroh, di sono mau ngapain? Coba ya. Mau ngapain coba? Menjalan-jalan doang kan? Makan, minum, nama ya entar giliran manasik Jakarta olahraga. Jangan ngerti ilmunya dia ada olahraga. Ya ternyata gue di sana cuma jalan-jalan doang. Ternyata kok haji capek banget ya. Adanya begitu. Haji Jakarta capek banget. Itu berarti kan nggak sampai ke hati itu. Iya, kalau orang sampai ke hati, iya memang capek, tetapi nikmat. Ya betul nggak? Indah. Besok 2-3 hari mau pulang, udah kangen ya Allah. Udah mau pulang aja ya. Kapan bisa kemari ya? Pulang aja belum, ngapain mau kemari lagi Jakarta? Itulah hebatnya tanah suci. Betul. Semua begitu. Besok mau pulang, ya Allah udah mau pulang aja, kapan kemari lagi? Orang pulang aja belum. Udah mau balik lagi. Masih di hotel belum ke bandara. Coba itu. Itu kalau orang betul-betul karena iman. Menikmati, Pak. Sholat juga begitu, kalau karena Allah kan bisa menikmati, kalau enggak tidak. Itu bukan ria ya berarti, Bu? Hah? Kalau ngomong begitu bukan ria berarti. Oh, ada orang ngomong itu karena bisa ria karena tahadus bin nikmah. Tahadus bin nikmah karena bersyukur. Ya, alhamdulillah anak saya rajin ibadahnya gitu kan ya. Ya, itu kan enggak bersyukur, tapi nih lihat anak gua dong. Nah, itu lain kali itu. Beda. Ngomong kan beda ya. Dari gayanya udah beda. Ya, beda. Iya. Kalau tahadus di nikmah boleh. Iya, supaya kita lebih bersyukur lagi. Yang terakhir karena biayanya dari uang haram, Pak. Nauzubillah. Nauzubillah min Dihajin sama orang tapi duitnya narkoba. Iya, diumrohin hasilnya narkoba. Iya, dihajiin duitnya boleh korupsi. Boleh undian. Masya Allah. Iya. Nah, nauzubillah deh itu ya. Nah, jadi, Ada yang begitu? Ada. pasti ada. Labaik Allahumma labaik, laladek wala sa'baik. Enggak ada Allah, enggak. Iya. Iya. Ya Allah aku datang, tidak. Iya. Kalau haji hadiah sesuatu, Gimana? boleh dapat hadiah sesuatu gimana tuh? Ya kalau halal kan nggak apa-apa, bukan undian kan? Ya duitnya duit halal kan? Contohnya apa? Contohnya misalnya olahraga, lari pagi, terus hadiahnya umroh gitu. Ya tapi halal kan itu? Iya. Ya nggak ada apa-apa. Ya nggak apa-apa, itu kan cuman cara doang merangsang apa memotivasi orang. Motivasi. Iya. Tapi larinya nggak nginjek-nginjek tanaman orang kan enggak? Iya. Iya. Daripada dikasih yang nggak keren kan dikasih ibadah haji, betul nggak ya? Atau umrah, betul nggak ya? Betul. Nggak ada masalah, itu banyak dilakukan oleh pejabat. Iya, betul. Cuman duitnya duit rakyat Duitnya kan. di traktir. Dari perusahaan gitu ya. Iya, asal perusahaannya jangan perusahaan minuman bir. Iya, Perusahaan yang diharam, kalau perusahaannya halal kan nggak apa-apa, Pak. Jangan homer. Iya, itu kan dia ingin berterima kasih sama karyawannya kan ya. Dikasihlah hadiah umroh macam-macam kan gitu. Nggak ada masalah itu mah.
Yang penting sumber uangnya itu cara mencarinya halal gitu. Merah orang tua yang mau umroh itu. Iya, jadi itu Pak. Karena ria, bisa saja karena bodoh, jahil, tanpa ilmu, dan juga bisa karena uangnya haram. Itu bisa saja menjadi haji mardud. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Alhamdulillah sudah jelas Pak Riki. Sudah jelas. Ya, dengan begitu panjang lebar ya, udah jelas. Sambil jangan tegang, ayo sambil kita kopi. Ayo sambil dimakanin juga. Kuenya, pisangnya silakan. Makan pisangnya juga itu dicobain juga. Makan ya, cobain aja. Iya, dimakan. Lanjut. Alhamdulillah, kita lanjut ke pertanyaan berikut. Sebelum kita ke pertanyaan berikut, jangan lupa subscribe, like, dan komen di channelnya Ngopi. Sekarang ke pertanyaan berikut, yaitu ke keempat ya? Ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada sedikit pertanyaan Bu ya. Di bulan haji itu biasanya kan ada ibadah kurban. Benar. Itu ibadah kurban itu hukumnya apa Bu ya? Mohon penjelasannya. Oh gitu ya. Terima kasih. Iya, benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benar kata Pak Zaidin, di bulan haji ini ada dua syariat ya. Satu syariat haji, Allah mensyariatkan ibadah haji di bulan Zulhijjah ya kan ya. Yang kedua disyariatkan ibadah kurban atau udhiyah itu. Ada dua berarti ya. Makanya kalau khutbah Idul Adha sebaiknya dua hal ini disinggung. Ya. Kalau Idul Fitri disunahkan tuh, kalau khutbah Idul Adha disunahkan membahas haji dan juga membahas ibadah kurban. Kalau Idul Fitri disunahkannya membahas zakat misalnya gitu ya. Terus ukhuwah Islamiyah ya, silaturahim gitu. Itu. Nah ini udhiyah, korban itu. Korban ini kan dari kata koruba yakrobu kurbanan ya. Pendekatan diri. Pendekatan diri. Jadi kurban itu menyembelih hewan korban atau udhiyah itu cuma simbol doang, Pak. Itu cuma simbol. Tapi tujuannya adalah untuk mendekatkan diri kepada, cuman dalam bentuk menumpahkan darah hewan. Nah, kita ada orang mendekatkan diri kepada Allah dengan berzikir. Ada orang mendekatkan diri kepada Allah dengan sholat. Ada orang mendekatkan diri kepada Allah dengan ibadah haji. Ada orang mendekatkan diri kepada Allah dengan umroh. Ada orang mendekatkan diri kepada Allah dengan bersedekah. Tapi di bulan haji ini ada ibadah, kita disuruh mendekatkan Allah dengan menyembelih hewan kurban. Makanya dinamakan itu penyembelihan ibadah. Karena ibadah nggak sembarang kambing dipotong. Ada syarat-syaratnya, harus sehat, cukup umurnya, betul nggak ya? Lebih banyak bulunya lebih bagus, tapi tidak harus gemuk, jangan bulu doang banyak. Ya, karena setiap bulunya itu, kalau ada 1.000.000 bulu ya 1.000.000 kebaikan. Setiap tetesan darah itu benar pahala. Kukunya juga akan memberikan saksi di akhirat. Tanduknya akan memberikan saksi di akhirat. Semua apa yang kita korbankan itu semuanya ada nilai ibadahnya di sisi Allah SWT, termasuk bulunya. Subhanallah. Luar biasa ya? Luar biasa. Nah, sekarang apa hukumnya ibadah korban itu atau udhiyah itu? Ya, ibadah korban ini hukumnya ada yang bertampakan wajib bagi orang yang mampu. Artinya kalau nggak dilaksanakan dosa dia. Minimal sekali seumur hidup. Kalau dilaksanakan ya dapat pahala gitu. Ini kalau yang berpendapat wajib. Tapi pendapat ini min kilatil ulama, sedikit yang berpendapat wajib. Ya ini. Nah ini dia mengambil mengambil dalil dari ayat surat Al-Kautsar yang terpendek. Dari 114 surat ada surat yang terpendek. Ya. Al-Kautsar. Ya inna tainakal kautsar. Fasholli li rabbika wanhar. Fasholli, salatlah. Ini maksudnya salat Idul Adha. Li rabbika, untuk Tuhanmu. Masa salat untuk orang? Ya untuk Allah. Ibadah kan kepada Allah ya. Wanhar. Anhar fil amr, perintah. Nahara hanhar, perintah. Berkorbanlah. Nah ini ada yang berpendapat perintah di sini wajib. Al aslu fil amri lil wujub. Asal perintah Allah wajib. Ada yang berpendapat begitu. Makanya mengatakan asal ibadah kurban bagi yang mampu itu wajib. Diperkuat oleh sebuah hadis Rasulullah SAW. Ini hadis ini sangat sering kita dengar. Ini hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Man wajada sa'atan
Barang siapa yang nemukan saatan keluasan. Ngerti keluasan? Nah, keluasan. Keluasan itu artinya rezekinya ada, tukang potongnya ada, kambingnya ada ya. Sapinya ada gitu kan ya, itu ya. Ada juga dalam hadis lain matanya enggak bukan man wajah dasar tapi man lahu saatun. Barang siapa yang memiliki keluasan, tapi mananya sama. Palam yudohi, tidak mau berkorban. Kesempatan ada. Duitnya malah aja geser. Buat kawin lagi lah. Buat beli motor lagi. Iya. Padahal kan cuman berapa ya? Cuman 3,5 juta ya. Atau 4 juta udah gede banget. Motor kan mahal, malah jebelin motor. Buat DP. Kurang ilmu. Iya. Itu. Nah, ini orang begini bagaimana? Pala yakrobanna musallana, pala yakrobanna, pala yahduronna. Jangan sekali-kali dia mendekati, jangan sekali-kali dia hadir. Ini pakai yakrobanna, itu pakai tanwin, pakai tasdid. Jangan sekali-kali dia mendekat, jangan sekali-kali dia mendekat, jangan sekali-kali dia hadir, jangan sekali-kali dia hadir di tempat sholat saya. Nabi nggak demen sama orang pelit. Dilarang itu. Karena ini ancamannya keras, makanya ada banget. Hukum asal ibadah kurban itu wajib. Tapi ini rata-rata udah berkorban ya? Alhamdulillah. Udah sekali mah udah ya? Saya 2 Udah? kali, 3 kali udah. Belum. Jangan korban perasaan terus. Udah Pak Ji? Udah? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak Mahmud? Alhamdulillah. Pak Zaidin? Alhamdulillah. Ini enggak. Setiap tahun orang korban, hewan korban juga korban perasaan. Masya Allah. Kalau kita korbanin buat orang tua, iya masa apa aja boleh. Jangan korban ustadz yang kagak mampu korbanin. Sebagai sebakti saya mau guru bagus. Saudara yang nggak mampu korbanin bagus. Baru gak Pak Ade nanya begitu. iya. Boleh. Jadi kita dapat pahala sodakoh namanya. Yang berkorban mas saudara kita, tapi kita dapat pahala sodakoh. Boleh. Diniatin buat saudara. Iya, tergantung udah dikasih aja namanya siapa waktu motong disebut namanya. Paham ya? Hadis riwayat Imam Ahmad wa Ibnu Majah. Malah kesunahan ibadah korban ini setiap tahun kalau bisa. Kalau yang mampu duitnya ada. Karena ini kan termasuk ibadah sosial, Pak. Ngerti ibadah sosial? Berbagi nikmat kepada orang yang jarang makan daging. Kalau kita mah besok makan di restoran ono, besok makan di restoran ono, enggak? Ya tah? Kan begitu kalau kita mah. Ya kalau orang yang susah, ikan asin lagi aja, ikan teri lagi aja, ya. Kangkung lagi aja, kangkung lagi aja. Iya. Iya. Ya, sekali-kali lah makan daging gitu kan. Nah, iya. Dia ada. Iya, Bang Jam beda Jam. Dia marah manusia aneh dia. Tapi daging mentah doyan. Aneh dia. Itu. Tapi ada juga yang berpendapat sunnah. Bukan wajib. Asal ibadah korban itu sunnah. Sunnah mu'akadah. Sunnah yang dikuat. Ya, jadi mirip-mirip setengah wajib lah. Jadi minimal sekali seumur hidup mah kudu. Ya, sunnah muakkadah. Jadi kalau hukumnya sunnah apa? Kalau berkorban dapat pahala, kalau nggak berkorban ya nggak dapat apa-apa. Kan begitu kalau sunnah mah. Ya kan ya? Jangan nggak berkorban sih dapat apa? Ya, sholat duha hukumnya apa? Sunnah. Kalau dia sholat duha dapat pahala. Kalau nggak sholat duha, jangan bilang nggak dapat siksa, nggak dapat apa-apa gitu. Kan lebih mantep gitu ya. Singkat. Iya, nggak dapat orang nggak sholat. Betul nggak? Nah, begitu juga korban. Cuman kalau dia mampu tapi nggak berkorban, nah itu ada yang katakan dosa, tetap kena dosa, cuman dosanya dosa moral, dosa pelit. Bukan dosa hukum. Iya, bakhil itu kan akhlak ya, moral. Itu. Jadi di masyarakat ya Bu ya. Iya. Ya memang secara hukum dia nggak kena dosa. Karena kalau hukumnya sunnah. Tapi kan orang ngomong, mampu nggak pernah berkorban, lo maunya daging korban doang. Nah. Itu. Dibagi aja mau. Iya. Beli arang doang. Motor dibeli, kontrakan bangun terus. Korban 1 ekor nggak mau. Padahal Nabi Ibrahim anaknya disuruh sembelih mau masih dilaksanakan Nabi Ibrahim ini Ismail itu. Ya walaupun ada akhirnya itu karena ujian ditolong oleh Allah SWT diganti dengan domba. Coba kalau nggak diganti dengan domba kita motong anak. Bersyukur tuh ya. Masya Allah.
Jangan ngomong gemuk, gua kesinggung. Iya, daripada kerempeng gak ada dagingnya betul nggak? Apa ompong lagi apanya mau Dikasih 3 orang susah. apanya mau dibagi tuh daging korban tulang mulu. Ya. Ya. Oh, begitu. Yang berpendapat sunnah ini kebanyakan di kalangan Imam Syafi'i. Sunnah muakkadah. Dalilnya itu umirtu bin nahri wa huwa sunnatul lakum. Ini hadis riwayat Imam Turmuzi. Aku diperintah berkorban tapi dia sunnah buat kalian, kata Rasulullah. Jadi sunnah. Wa kutiba alayya an-nahru, aku diwajibkan berkorban. An-nahru itu artinya korban. Wa laysa biwajibin alaikum, tapi dia bukan wajib atas kalian. Hadis riwayat Imam Daruqutni. Itu dalilnya. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih buat Pak Kiai yang sudah menjelaskan panjang lebar. Ada pertanyaan yang keempat? Satu lagi dah. Satu lagi. Siapa? Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf pertanyaan saya di luar tema. Saya pernah mendengar istilah hisab. Ru'iyah, apa bedanya itu Buya? Tolong penjelasannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa ru'yah biasanya ramenya kalau mau puasa ya. Ramai tuh atau mau lebaran ya. Ramai ya. Lebaran Idul Fitri, kalau haji kurang. Itu ramai dibicarakan. Emang metode itu ada untuk menentukan 1 Ramadan, untuk menentukan 1 Syawal, menentukan 1 Zulhijjah nih besok. Jadi kalau Zulhijjah itu rapatnya entah di akhir bulan ini. Ini bulan apa? Nah, di bulan Zulqa'dah, di akhir bulan Zulqa'dah untuk menentukan kapan 1 Zulhijjah. Kalau lebarannya mah udah pasti tanggal 10 dari zaman Kebenen juga. Yang penting awalnya kapan gitu. Makanya jangan tanggal 9 Bang lihat di TV kok nggak ada sidang isbat. Lah masa tanggal 9 lihat awal menentukan tanggal awal Zulhijjahnya gitu. Ya, cuman kan tradisi kita di sini beda. Kita kan kalau Idul Adha nggak begitu perhatiin. Kalau di Madura itu ramainya Idul Adha, bukan Idul Fitri di Madura. Aceh juga. Iya, Aceh, terus di Saudi. Mekah itu ramainya Haji karena dinamakan Yaumul Akbar. Ya, Idul Akbar. Kenapa? Karena berbarengan dengan pelaksanaan ibadah. Ya namanya haji kan di Mekah, Madinah. Gitu, udah lebih ramai. Kalau Idul Fitri soalnya ya 1 hari selesai udah gitu. Kalau saya dulu waktu saya masih anak-anak masih ngikut itu seminggu masih keliling. Semua di Sabah itu jalan kaki kan, bawa tenong malah. Nah, tapi sekarang saya paling 4 hari. Semua anak saya ajak. Gus Ibnu yang sudah S3 tetap saya ajak, udah pada kawin saja. Karena setahun sekali kan ya. Iya. Ya, tenang bundar itu dianam dari bambu, anyaman bambu. Buat naruh kue. Iya, buat naruh kue dulu zaman dulu. Tapi kemarinnya baru pakai tingkat. Tapi sekarang udah enggak. Ya. Nah, ini untuk menentukan 1 Ramadan, kapan kita mulai puasa, 1 Syawal, kapan kita lebaran Idul Fitri ya. Menentukan kapan kita Idul Adha. Nah, itu ya 1 Zulhijjah, itu ada 2 metode. Satu dengan teori penghitungan. Hisab namanya. Pak Mahmud. Hisab namanya. Bukan hisab, hisab ngerokok. Ahli hisab. Kalau ahli hisab itu tukang ngerokok, Pak. Ini mah ahli hisab, pakai ba ya. Bang Jai. Bukan ahli hisab. Kalau hisab tuh Bang Jai, Pak. Bang Jai. Iya, ahli hisab dia. Iya. Hisab ya, ahli hisab sejati dia. Sejati. Jadi ahli hisab itu artinya orang metode menentukan tanggal-tanggal tadi itu, misalnya 1 Syawal itu berdasarkan perhitungan tadi, perhitungan secara matematika. Makanya kalau saya pakai ilmu hisab, 5 tahun yang akan datang udah bisa dihitung. Tapi kita ditanya, ente ngelihat bulan nggak? Kagak. Cuman kalau 2 derajat hilal di atas ufuk gitu ya, itu menurut teori bisa dilihat. Tapi kalau di bawah itu nggak bisa dilihat begitu aja. Tenggelam. Iya, belum bisa dilihat. Tapi kalau 2 derajat, 3 derajat di atas ufuk itu katanya bisa dilihat.
Tapi kalau ditanya ngelihat nggak? Enggak. Jadi ru'yahnya bil ilmi, ngelihatnya dengan ilmu. Dan ilmu hitung. Perhitungan. Nah, ada yang kedua, ini yang dipraktekkan zaman Rasulullah, yaitu dengan langsung melihat dengan mata telanjang. Cuman sekarang kan pakai ada teknologi ya. Melihat tetap pakai telanjang juga, cuman dibantu dengan teknologi. Apa namanya itu? Teropong. Iya. Teleskop, iya. Melihat jarak jauh. Itu buatan Pak Habibie. Wallahualam ya. Semoga di lapangan alam kuburnya Pak Habibie. Amin ya Allah, amin. Itu Pak ya. Jadi itu dengan melihat, dalilnya jelas. Sumu li ru'yatihi. Berpuasalah karena melihat hilal. Ngerti hilal nggak? Hilal tuh bulan baru. Bulan yang baru muncul. Iya bulan baru, tanggal 1 namanya bulan baru tuh. Tanggal 1. Bulan baru muncul. Dia hanya beberapa detik paling. Ya itu kan hanya orang yang ahli yang bisa. Itu ya, itu karena aja nggak lama gitu. Paling lama mungkin setengah menit kali ya, wallahu alam itu. Saya belum pernah melihat, saya mah ngikutin pemerintah aja udah yang udah ada ahli-ahlinya yang melihat itu. Ya kan dah? Iya. Nah, gitu. Itu dinamakan hilal, itu artinya bulan muda, Pak. Bulan tanggal 1. Ya, bulan tanggal 1 itu namanya hilal. Itu. Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Dan berbukalah. Nah, kapan berbukanya? Ya akhir Ramadan ntar. Masa mau puasa aja kan haram. Ya udah mau malam takbiran masih puasa aja. Nah, berbukalah karena melihat hilal. Itu makanya ada sidang isbat. Nah, kalau bisa dilihat berarti besok 1 Ramadan puasa. Kalau bisa dilihat berarti besok lebaran. Itu kalau itu di bulan akhir Ramadan ya. Iya, untuk menentukan 1 Syawal. Oh, udah bisa dilihat, udah besok berarti lebaran. Kalau nggak bisa dilihat istiqmal gitu. Nggak bisa dilihat karena mendung, istiqmal. Istiqmal itu artinya jangan 29. Puasa lagi sehari, jadi 30. Baru besoknya lebaran. Nggak mungkin ada tanggal 31. Di mana ada tanggal 31? Nabi itu waktu ditanya, ya Rasulullah, sebut bulan itu berapa hari? Nanti jawabnya begini. 1, 2, 3. Berarti berapa? 29. 1, 2, 3. 9. Terus yang kedua kalinya Nabi bilang begini. 1, 2, 3. Berapa? 30. Jadi 1 bulan itu 29 atau 30. Nggak ada 31. Kecuali perhitungan miladiah. Berdasarkan peredaran matahari. Kalau kita kan Komariah berdasarkan peredaran bulan. Jadi bedanya sekitar 11 hari lah. Setahun antara perbedaan Hijriah dengan Komariah, Pak. Miladiah. 10 tahun. 10 dan miladiah. Paham ya? Ya makanya bisa saja nanti ketemu nanti seperti sekarang. Lebaran bulan apa ini? Kemarin. Bulan Mei. Bulan Mei. Besok kalau bisa akhir Mei bisa. Awal Maret. Awal Maret ya. Ya maju terus. Gitu. Karena berkurang setiap tahun. Ya kayak saya dulu pergi haji malah bulan haji akhir Desember. Iya, menjelang tahun baru, malam tahun baru. Berangkat saya dulu. Nah, sekarang bulan apa? Juni ya. Juni pemberangkatan sudah. Juni. Iya. Kan jauh bedanya ya pergeseran. Bulan Oktober ya? Kenapa? Untuk berangkat haji, lebaran Idul Fitri bulan Oktober ya? 2 bulan sebelumnya. Oktober itu ya? Ya mungkin. Itu. Oktober, November, Desember ya? Iya. Gitu Pak. Paham ya? Itu. Tapi ini biasanya kalau Muhammadiyah tuh biasanya pakai hisab. Tapi dia dulunya pakai ru'yah itu. Karena kalau pakai ru'yah itu ribet mungkin katanya. Kalau dulu kan nggak ada teknologi sekarang, nggak ada TV, nggak ada handphone, nggak ada apa gitu. Jadi kita menunggu besok puasa apa belum, itu nunggu kabar dulu dari kabupaten. Kabupaten nunggu kabar dulu dari Jakarta. Dari Kementerian Agama. Dari pusat. Papan Banteng. Betul nggak? Iya. Jadinya mungkin ada yang mengatakan akhirnya mereka pindah ke hisab. Hisab itu ilmu modern ya kemarin, tapi NU tetap pakai yang tradisi Rasulullah. Ru'yah, tapi hisab tetap dipakai. Menteri Agama malah menggabungkan antara hisab dan ru'yah. Hisab ini dipakai hanya untuk perhitungan supaya waktu meru'yahnya itu akurat, benar-benar tepat. Tapi tetap nanti yang menentukan adalah ru'yah. Jadi hisab bisa batal gitu. Karena kedudukan ru'yah lebih kuat sebenarnya. Gitu. Iya, ya karena ngelihat langsung kan lebih yakin. Aktual. Iya itu aktual ya gitu. Itu ya. Paham ya? Tadi siapa sih nanya? Bang Mahmud ya? Pak Muhammad ya? Nah kira-kira begitu Pak. Jadi ada 2 metode, ada hisab, perhitungan matematika kayak kalender gitu Pak.
Jadi dia berapa tahun akan datang udah bisa dihitung. Makanya Muhammadiyah sudah mengumumkan bahwa Lebaran itu hari Selasa tanggal 22 Juli. Paling awal lagi dia. Ya karena hitungan. Kalau kita nggak berani, yang pakai ruya nggak berani ngumumin kan, bagaimana ngumuminnya? Orang belum pasti. Iya, ntar kalau di akhir bulan ini baru. Nah, setelah melihat bulan, dapat dilihat atau tidak. Kalau dapat dilihat, udah besok Lebaran. Kan nggak bisa dilihat tanggal, berarti kalau di bulan haji ya berarti tanggal 10. Hari apa berbarengan dengan tanggal berapa itu ketahuan ntar gitu. Yang penting tanggal 1-nya. Mana aja itu. Iya. Tanggal 1. Iya, kalau Lebaran haji mah. Kan kalau Lebaran udah pasti tanggal 10, tanggal 10. Cuman menentukan kapan tanggal 1 Julijanya tuh kapan. Nah, gitu loh. Itu. Tapi kalau memang perhitungannya akurat, antara hisab dengan ru'yat bisa bareng. Bareng. Kan sering ada pertemuan antara NU Muhammadiyah supaya persyaratan-persyaratannya itu diperdekat lah supaya bisa ketemu gitu ya. Kan enak kalau kita bareng-bareng, betul nggak ya? Betul. Ya, demi ukhuwah Islamiyah. Cuman kalau di kita ini beda ya. Kadang-kadang kita ini banyak orang yang nggak taat sama pemerintah, mengajak sendiri umatnya. Wah, kalau di Saudi ditangkap itu, nggak bisa seperti itu. Banyak itu. Semuanya harus satu komando raja ya. Kalau di Mesir itu ya pemerintah. Pokoknya kalau udah menentukan satu Ramadan, menentukan Idul Adha, Idul Fitri itu udah pemerintah. Menentukan waktu sholat silakan ulama-ulama ahli hisab. Tapi kalau sudah menentukan Idul Adha, Idul Fitri itu harus pemerintah, karena pemerintah yang punya umat supaya bersatu. Tapi di Indonesia tidak. Beda-beda. Padang. Ada kelompok sekecil masih ngumumin juga ngajak umatnya, ya Allah. Duluin lagi kan. Kadang-kadang belakangan banget. Nah, 3 hari sebelum ini aja udah mulai dia. Tangga kita Malaysia, Singapura. Iya, ya di sini kan ulama-ulama mah disertifikasi aja ribut. Padahal di Mesir itu udah biasa itu. Di Malaysia itu udah biasa, nggak sembarang orang ngomong, betul nggak ya? Nggak ngomong. Dan nggak ada di mana tabligh akbar di jalanan di sono, ditangkap. Cuman sebenarnya Indonesia tuh terlalu bebas sebenarnya. Nggak ada di kata pengakuan agama, nggak ada. Terlalu bebas malah menurut saya itu. Iya. Di mana-mana tuh nggak boleh, Pak. Di Turki juga nggak boleh. Iya. Kan bahaya, Pak. Bahaya kalau sembarang, kalau provokator ngomong bahaya. Iya. Inilah. Ya. Inilah barangkali yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat ya buat diri saya dan kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat narasumber kita yang begitu panjang lebar dari pertama sampai terakhir. Mudah-mudahan jamaah yang ada di sini dan jamaah yang ada di Dan TV di mana saja berada, mudah-mudahan bisa mencerna dan menangkap semua pelajaran-pelajaran yang telah kita dapati malam hari ini. Sekarang sebagai penutup dan closing, saya serahkan kepada narasumber sebagai penutup sekaligus penutup. Silakan. Begini ya, mudah-mudahan apa yang tadi saya sampaikan kita diberikan kekuatan oleh Allah, diberikan kesempatan untuk dapat menunaikannya. Karena dua hal tadi ya, karena di bulan Zulhijjah ini ada 2 ibadah yang disyariatkan oleh Allah. Yang pertama ibadah haji, yang kedua ibadah korban gitu ya. Jadi kita mohon kepada Allah, kita ikhtiar, kita berusaha. Ya, mudah-mudahan kita suatu saat diberikan kesempatan, diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, malah dia berpendapat walaupun kita susah gitu ya. Secara ekonomi kayaknya tidak mungkin, tapi tetap harus niat. Niat untuk pergi ibadah haji. Ya, kalau kita nggak sanggup udah dapat nilai pahala sisa Allah Subhanahu wa taala. Niatnya aja. Iya, ini kan juga banyak ibadah haji sekarang ini banyak orang sudah pada meninggal. Termasuk kakak saya itu sudah daftar meninggal. Iya, sudah daftar meninggal, berangkatnya masih nggak tahu kapan, meninggalnya sudah berapa tahun yang lalu ya. Karena antrian terlalu panjang. Ya, berarti itu di luar kemampuan. Tapi insya Allah secara hukum ya sudah dapat pahala di sisi Allah SWT. Cuman secara zahir tetap kita berikan kan haji badal, kan uangnya ada kan ya, begitu. Ya. Jadi saya berpesan juga kepada para pemirsa di mana saja berada, kalau ada keluarganya yang meninggal dunia karena antrian terlalu panjang, karena sakit dan sebagainya ya, kalau bisa dibikinin haji badal lah, duitnya jangan diambil buat nggak karuan, kasihan ya. Dibikinin haji badal gitu ya, insya Allah. Ya.
Insyaallah nanti juga secara hukum agama kan jadi gugur kewajibannya gitu ya. Barangkali ini yang dapat saya sampaikan ya. Mari kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan ya Allah memberikan kita jalan, memberikan kita kemampuan untuk senantiasa berjalan di dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang bisa melaksanakan dua ibadah ini yang disyariatkan di bulan haji ini insyaallah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Dan juga buat Pak Ade iparnya yang sedang sakit ya di Bogor, mudah-mudahan diangkat penyakitnya oleh Allah. Laki perempuan? Laki. Ya Syafi anta muafila syifaan ila syifauka isfi maradahu syifaan kamilan ya la yugadiru saqama. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Allahumma bihaqil Fatihah bisiril Fatihah zatil Fatihah ya farijal ham ya kashfal gham ya man libadi yakbir wa yarham ya dafi al bala ya Allah ya dafi al bala ya rahman ya dafi al bala ya rahim. Allahumma sabbitna bil iman wa sabbitna bit tauhid wa sabbitna bil ma'rifah wa sabbitna bi husnil khatimah. Allahumma inna nas'aluka al afwa wal afiyah, nas'aluka tamamal afiyah wa nas'aluka dawamal afiyah, nas'aluka syukra ala afiyah, nas'aluka ghinan nas. Ya Syafi anta muafila syifaan ila syifauka isfi mardana ya Allah syifaan kamilan juga dirasa koma. Allah marzuqna ziyaratal haramain ziyaratal makatil mukarramah wal madinatil munawwarah. Sallallahu ala khairi khalqis sayyidina wa din wa alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.